Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mustahiqil hamdi bikamali likamali dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyi Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi wattabi'ina ila yaumiddin mimman tabi'ahu bi ihsanin wasarin ala min walih, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dan taufiknya tetap tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Betapa banyak orang di zaman sekarang ini yang mengaku sebagai wali-wali Allah. Mereka mengaku memiliki kesaktian-kesaktian, mampu berjalan di atas air, bisa terbang, kebal dari senjata tajam, bisa memanggil jin, dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah begitu banyaknya kaum muslimin muslimat yang tertipu dengan klaim-klaim mereka, terutama orang-orang awam. Itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang manhumul awliya'u, siapakah para wali Allah itu sebenarnya. Min sifatil awliya'i, di antara sifat-sifat awliya, wali-wali Allah, intidharul adhani bil ashwaqi, menunggu azan dengan penuh kerinduan, wattahafutu ala takbiratil ikhrami, datang lebih awal di masjid atau musola sebelum takbiratul ikhram sebagai tanda solat dimulai. Walwalahu bis-saffil awal, menyesal jika tidak berada di shaf pertama. Wa mudawamatul julusi fir raudati, berusaha untuk selama mungkin duduk di masjid. Wa salamatus sadri, hatinya bersih. Wa zuhuru murasimis sunnah, tampak pada dirinya tanda-tanda sunnah. Wa kathratu dzikri, banyak berzikir. Wa akalul halali, memakan makanan yang halal. Wa tarku ma la yu'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa ridha bil kafafi, ridho atau puas dengan kebutuhan hidup yang paling dasar. Wa ta'allumul wahyi kitaban wa sunatan, memanfaatkan seluruh masa hidupnya untuk mempelajari wahyu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Wa talaqatul muhayya, penampilan muka yang selalu berbinar-binar, atau bahasa lain adalah wajhun mumbasitun. Wa tawajju'ul masaibil muslimina, turut merasakan musibah yang menimpa sesama muslim. Wa tarkul khilafi, meninggalkan masalah-masalah khilafiyah. Was-sabru lisyadaidi, sabar dalam menghadapi kesulitan. Wa badlul ma'rufi, dan optimal dalam melakukan kebajikan atau yang ma'ruf. Saudara-saudaraku sekalian, berikutnya yang merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri kewalian adalah
At-tawassutu fil ma'isyati afdhalu ma yakunu. Kesahajaan dalam hidup adalah hal yang terbaik. Fala ghinan mudghiyan. Tidak memiliki kekayaan yang membuatnya kelewat batas. Wala faqron mungsian. Dan tidak pula fakir sampai-sampai membuatnya lupa akan Allah. Wa innama ma kafa wa syafa. Tapi cukuplah yang bisa memenuhi kebutuhan. Wa qadal ghorodo, memenuhi tuntutan kesehatan. Wa ata bil maksudi fil ma'isyati, dan memenuhi tujuan hidup. Fahuwa ajalul aishi aidatan. Seperti itulah hidup yang memberikan dampak yang agung. Wahsanul quwati faidatan, dan memberikan faedah yang paling baik. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan di antara tanda-tanda aulia wali-wali Allah adalah at-tawassutu fil ma'isyati afdhalu ma yakunu. Kesahajaan dalam hidup adalah hal terbaik. Fala ghinan mudghiyan. Tidak memiliki kekayaan yang membuatnya kelewat batas. Wala faqron musian. Dan tidak pula fakir sampai-sampai membuatnya lupa akan Allah. Wa innama ma kafa wa syafa. Cukuplah yang bisa memenuhi kebutuhannya. Wa qadal ghorodo, memenuhi tuntutan kesehatan. Wa ata bil maksudi fil ma'isyati, dan memenuhi tujuan hidup. Fahuwa ajalul aishi aidatan. Seperti itulah hidup yang memberikan dampak yang agung. Wa ahsanul quwati faidatan, dan memberikan faedah yang paling baik. Saudara-saudaraku sekalian, wali-wali Allah memiliki standar kecukupan. Wal kifayatu, standar kecukupan bagi wali-wali Allah adalah baitun taskunuhu, rumah untuk tempat tinggal. Wa zaujatun ta'wi ilaiha, seorang istri yang memberikan keteduhan. Wa markabun hasanun, kendaraan yang baik. Wa ma yakfi minal mali lisaddil hajati wa qada'il lazimi, dan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikianlah penjelasan seorang ulama mengenai tanda-tanda ciri-ciri dari waliullah. Lantas bagaimana penjelasan Allah di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum zahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang wali-walinya dan orang-orang yang dicintainya dengan menyebutkan perbuatan, sifat, dan pahala mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Yang dimaksud dengan kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang sedang terjadi, yang ada di depan mereka, yang sekarang mereka hadapi. Walahum zahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih hati yang dimaksud adalah bersedih hati atas apa yang telah berlalu, karena masa lalu dari wali-wali Allah hanyalah amal kebajikan.
Jika mereka tidak takut dan bersedih, maka yang ada di dalam diri mereka adalah rasa aman, kebahagiaan yang melimpah yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruknya. Mereka membuktikan amal mereka dengan memakai ketakwaan, dengan menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semua orang mukmin yang bertakwa, maka dia adalah waliullah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Saudara-saudaraku, adapun berita gembira di dunia yang mereka peroleh adalah pujian yang baik, kecintaan di hati orang-orang mukmin, mimpi yang baik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan mereka di dalam beramal dan berakhlak dengan baik, dan penghindaran mereka terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Sementara berita gembira yang mereka peroleh nanti di akhirat adalah sesuai dengan firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wabshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tidak hanya berita gembira di dunia dan akhirat, di dalam kubur pun wali-wali Allah mendapatkan berita gembira berupa keridhaan Allah dan nikmat yang dirasakan. Saudara-saudaraku sekalian, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji, bagi kalimat-kalimat Allah. Apa yang Allah janjikan, itulah kebenaran yang tidak mungkin diubah dan diganti. Karena Allah Maha benar dalam firman-Nya dan tidak seorang pun mampu menyelisihinya dalam takdir dan keputusannya. Dzalika wal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Saudara-saudaraku, kenapa hal ini disebut dengan kemenangan yang besar? Karena ia mengandung keselamatan dari yang dikhawatirkan, kemenangan meraih apa yang diinginkan. Keberuntungan dibatasi padanya karena tidak ada keberuntungan selain ahli iman dan takwa. Alhasil, berita gembira yang meliputi seluruh kebaikan dan pahala yang dikaitkan Allah di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wala yahzunka qauluhum, janganlah kamu bersedih oleh perkataan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Saudara-saudaraku sekalian, jadi jelas sekali bahwa wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran di dunia ini dengan apa yang mereka hadapi, dan mereka pun tidak menanggung kesedihan akan masa lalu mereka. Wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan wali-wali Allah mereka akan diberikan kegembiraan baik di dunia
maupun di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan wali-wali Allah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba 'abdi bisyai'in, tidaklah hambaku mendekat kepadaku, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi, hambaku tidak henti-hentinya, yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafili hatta akhibahu, dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani, jika ia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, aku pasti memberinya. Wala in ista'adzani, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, aku pasti melindunginya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan Al-Quran dan hadis Qudsi ini meneguhkan penjelasan dari seorang ulama mengenai tanda-tanda sifat-sifat dari wali Allah. Pada intinya, hakikatnya, wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, akhir dari kajian ini bisa disimpulkan, sekiranya di luar sana ada orang-orang yang mengaku wali-wali Allah dengan mempertunjukkan kesaktian-kesaktian yang dimilikinya, tentu kita harus menakarnya seberapa beriman dan bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aita syakhsan qad yatiru, jika engkau melihat seseorang dapat terbang melayang, wa fawqa ma'il bahri qad yasiru, dan berjalan di lautan dengan mengambang, walam yaqif ala hududis syar'i, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, fa innahu, maka ia adalah mustadrajun wa bid'ayyun, orang yang ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Kita juga bisa menemukan perkataan Imam Syafi'i dalam redaksi yang sedikit berbeda di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat ada seseorang, yamshi 'alal ma'i, yang berjalan di atas air, au yatiru fil hawa'i, atau terbang di udara, fala tusaddiquhu, maka janganlah kamu membenarkannya. Wala taghtarru bihi,
dan janganlah pula tertipu olehnya hatta ta'lamu, sampai kamu mengetahui mutaba'atahu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas sekali bahwa kesaktian bukanlah ukuran orang itu seorang wali atau bukan. Dengan mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat salafus soleh bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dia tidak hanya melaksanakan perintah-perintah wajib, tapi dia menggelayuti hidupnya dengan melaksanakan perintah-perintah sunnah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.